Mendandan rumah Saibul Hajah H-2 sebelum acara dimulai, Masya Allah hasil akhirnya benar-benar cantik banget ya setelah rumahnya dipasang sama pernak-pernik kayak gini. Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf banget untuk akhir-akhir ini jam upload konten aku benar-benar amburadul banget. Karena aku juga posisinya lagi benar-benar sibuk banget di dunia nyata ya kan. Lagi banyak banget pekerjaan yang belum kelar. Makanya akhir-akhir ini aku tuh sering kayak lemot ya di dunia perkontenan, tapi seenggaknya aku selalu usahain untuk tetap upload konten kok. Oke, kita lanjut lagi aja seriusan ke isi videonya ya. Di sini tuh aku tag video mulai dari jam setengah 10-an deh kalau nggak salah, dan ini tiba-tiba aja kita udah ya personelnya lumayan rame sih. Dan ceritanya ini tuh kita udah berada di dalam rumahnya Saibul Hajah. Masya Allah banget, rumah Saibul Hajah ini tuh bener-bener gede dan luas banget, bahkan saking luasnya kita tuh bisa sambil main bola pimpong loh. Nah, mungkin sebagian di antara kalian itu ada yang belum mengerti kenapa kok rumah Saibul Hajah didandan. Ya karena memang kita ini orang Lampung, jadi adat kita di Lampung ataupun orang Lampung asli ya kayak gini adatnya say. Walaupun gak menyeluruh orang Lampung tuh kayak gini, tapi rata-rata hampir semuanya sama lah ya adat-adat kita. Mungkin walaupun ada perbedaan ya beda dikit-dikit dan beda tipis-tipis gitu aja lah. Dan oke, untuk personil-personil yang hadir ini tuh sebenarnya bukannya orang lain, melainkan kita masih saudaraan semua plus satu kelompok, atau kita dalam bahasa Lampungnya sering nyebutnya kita tuh satu kebot atau bahkan satu cepong. Nah, seperti inilah ya kegiatan kita kalau misalkan mau ada acara H-2 sebelum organ tunggal dimulai jedang-jedung ya kan, biduan menyanyi. Di sini tuh kita pasti adalah acara riuh-riuh kayak gini. Nah, ini kalau kita bahasa Lampung nyebutnya itu tuh budandan say. Jadi untuk semua alat kain-kain ini tuh nanti bakalan kita pasang semua di dinding-dinding kayak gini ya kan, sesuai sama kedudukannya masing-masing, posisinya masing-masing, dan sesuai jenisnya masing-masing juga. Dan menurut aku budandan kayak gini tuh adalah part tersusahnya. Gak jarang ini tuh pasti bakalan sering bikin kepala cenat-cenut. Kenapa? Ya karena pokoknya bener-bener ribet banget ya kan. Apalagi kalau posisinya udah susah-susah dipasang, harus dibongkar-bongkar lagi. Karena nggak jarang sih ya kita tuh kadang-kadang sampai salah pasang, entah karena nggak fokus atau bahkan emang udah lelah. Pokoknya ini kadang-kadang jempol kita udah sampai kayaknya keriting banget ya kan megangin palu sama paku. Ujung-ujungnya malah harus dibongkar pasang lagi. Gimana nggak mau nangis coba? Ya ampun, segini banyaknya pekerjaan loh. Ini aja yang kita susun-susun kayak gini, bagian samping, bagian kain panjang. Ini bukanlah waktu yang sebentar, soalnya satu persatu ini tuh harus kita lipatin secara rapi baru deh kita pasang di sini. Ini namanya saper ya kalau di tempat kita orang Lampung. Terus di situ juga untuk warnanya harus benar-benar kita kombinasikan. Nggak boleh sampai salah tempat ya, karena di situ tuh walaupun kelihatannya kayak remeh banget, kayak mudah banget, tapi sebenarnya jujur ini benar-benar susah banget. Soalnya kita kayak menentukan jenisnya itu tuh nggak mudah sayang. Nah, ini kita break dulu sebentar, kita istirahat ya kan. Ya pokoknya untuk melepas lelah, jangan sampai kepala kita ini tuh puyeng pusing sampai 7 keliling. Nah, ini kita minum teh, nyemil kerupuk dulu. Tapi nggak usah lama-lama juga nih nyantainya, takutnya nanti yang ada kerjaan kita malah nggak kelar-kelar. Karena ini juga waktu jujur semakin siang, bentar lagi kayaknya ini tuh udah mendekati azan zuhur say, dan kerjaan kita belum rampung. Ini kita semuanya anggota personel, cara kerjanya itu tuh secara bergantian ya say. Kayak bagian manjat-manjat kursi kayak gini, kita bagian pentang-pentung paku sama palu itu tuh kita gantian. Kalau misalkan udah capek satu ya kita turun, gantian teman kita yang naik. Dan kalau untuk giliran aku, seperti yang kalian lihat di video aja sih tadi, aku udah beberapa kali ya kan naik turun, dan sekarang aku mulai merasa lelah, merasa capek. Jadi aku minta teman aku dulu nih yang naik ya kan. Jadi aku kayak tukang kasih paku, kasih palu. Pokoknya untuk tugas kita yang di bawah ini juga nggak kalah sibuk juga say. Seperti kalau misalkan kita tuh kayak disuruh nyari kancing, ya tinggal kita cariin kancing. Terus kalau misalkan yang di atas ini tuh minta cantolan, ya tinggal kita kasih cantolan. Pokoknya intinya kita tuh semuanya bergerak lah, gak ada yang nganggur sayang. Jadi badan kita ini tuh kayak berasa semuanya kayak robot, harus gerak cepat ya kan, lari sana lari sini, loncat sana loncat sini, auto encok ini kaki. Nih kalian lihat sendiri aja ya, walaupun di dinding itu tuh posisinya udah banyak banget yang kita pasang, tapi di bagian lantai ini kain-kainnya yang belum kita pasang masih super duper banyak banget. Gimana gak pening coba kepala? Ya udah, karena kita juga nggak hidup di zaman penjajahan lagi ya kan, jadi kalau misalkan ngerasa capek ya udah kita tinggal istirahat aja
aja dan ini kita rame-rame istirahat bareng ya kan, karena memang udah waktunya juga untuk makan siang. Kalau untuk pekerjaan yang tadi, kita tinggalin aja dulu, nanti bakalan kita lanjutin lagi setelah kelar makan, setelah kelar sholat zuhur juga. Masya Allah untuk menu makan siangnya ini tuh bener-bener seger banget. Ada rebusan pepaya muda, rebusan sawi putih, sambal terasi, goreng ikan asin, sama sayur terong. Auto nambah lagi nih bebe aku, makin gemoy aja ini badan lama-lama ya kan. Disclaimer dulu, takutnya nanti kalian tuh salah paham, lebih baik aku yang menerangkan terlebih dahulu ya kan, karena di sini tuh posisinya aku merekamnya menggunakan kamera depan. Jadi untuk cara makan kita, walaupun aslinya kita tuh menggunakan tangan kanan, jadi yang nampak di video ini tuh kayak kita makan menggunakan tangan kiri. Nah ini kita sebagian udah pada kelar juga makannya, lanjut kita cuci-cuci piring ya kan. Nah di sini tuh bagian piringnya juga udah kelar dibawa sama teman-teman yang lain. Ini tinggal kita cuci-cuci yang ada aja di atas panggung ini ya, walaupun gak banyak ya, sembari kita main-main air kayak gini lah. Enaknya hidup di perkampungan tuh ya kayak gini, kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga, saudara atau bahkan tetangga yang mau ada acara, ya kita selalu kompak bersatu kayak gini ya, entah itu ibu-ibunya, entah itu bapak-bapaknya. Dan inilah hasil kerja sama kita hari ini, aku sepil tipis-tipis. Nah karena durasinya udah kelar, jadi sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Bye bye.